Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Rizka Dwi Sinta. Saya dari PL 3B NRP 101900440. Di sini saya akan menjelaskan tentang sanitary landfill. Nah, sebelum kita mengetahui lebih dalam dari sanitary landfill, maka sebelumnya kita harus mengetahui apa itu sih sanitary landfill. Nah, sanitary landfill adalah sistem penimbunan sampah secara sehat, di mana sampah dibuang di tempat yang rendah atau parit yang digali untuk penampung sampah. Lalu, sampah ditimbun dengan tanah yang dilakukan lapis demi lapis, sedemikian rupa sehingga sampah tidak berada di alam terbuka. Ini menurut Tepanoglos tahun 1993. Sanitary landfill sendiri bertujuan untuk mencegah timbulnya bau dan menjadi tempat bersarangnya binatang. Material yang paling baik untuk dijadikan lapisan penutup pada landfill ini adalah tanah yang agak berpasir atau lumpur yang mengandung batuan kecil. Nah, pada setiap akhir proses operasionalnya, biasanya setiap hari dilakukan pemadatan timbunan sampah. Kemudian, sampah ditutup dengan menggunakan tanah sebelum diletakkan lapisan sampah berikutnya. Nah, sanitary landfill sendiri ini merupakan metode pembuangan akhir sampah yang didesain dan dioperasikan dengan tujuan untuk meminimisasi gangguan terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Nah, sanitary landfill ini sangat baik digunakan daripada open dumping dan controlled landfill. Sanitary landfill ini didesain untuk mengurangi gangguan terhadap lingkungan, sehingga sanitary landfill didesain dengan memiliki instalasi linear di atas landfill, instalasi sistem penampungan dan pengolahan lindi, penutupan sampah dengan tanah tertutup harian dan akhir, dan instalasi sistem ventilasi biogas. Kemudian, sebelum kita merencanakan atau membangun sanitary landfill, kita harus mengetahui persiapan lahan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi. Menurut Tepanoglos, Tyson, dan Virgil, tahun 1993, syarat lokasi landfill yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut. Syarat yang pertama yaitu ketersediaan lahan. Lahan diperkirakan dapat beroperasi minimum 5 tahun, namun rentan minimal waktu perencanaan adalah 10 tahun, sehingga sekurangnya diharapkan lahan dapat digunakan untuk melayani hingga 10 tahun periode desain. Syarat yang kedua yaitu jarak lokasi TPA dengan sumber. Jarak lokasi penimbunan sampah atau TPA dengan sumber sekitar 5-15 km. Syarat yang ketiga yaitu batasan lokasi. Lokasi harus dekat dengan jalan umum, sehingga menuju tempat penimbunan sampah tidak membuat jalan sendiri atau bila harus membuat jalan sendiri tidak terlalu panjang. Dan lokasi juga harus bebas dari banjir. Nah, jarak lokasi penimbunan dengan sumber badan air atau sungai harus minimal 200 meter. Jauh lokasi 2 km dari pemukiman dan jauh dari laut sekitar 15 km. Lokasi ini juga harus memiliki barrier area hijau untuk mencegah pencemaran. Syarat yang keempat yaitu kondisi tanah dan topografi. Nah, diperlukan data karakteristik tanah dalam menyediakan bahan material sebagai lapisan penutup tiap harinya dan penutup akhir atau final cover. Syarat yang kelima yaitu kondisi klimatologi. Data ini dibutuhkan untuk mengetahui tingkat intensitas sinar matahari, kemampuan evaporasi, curah hujan, dan arah angin. Syarat yang keenam yaitu kondisi geohidrologi. Data ini dibutuhkan untuk mengetahui permeabilitas tanah di lokasi TPA. Permeabilitas tanah yaitu kemampuan tanah dalam menyerap air, sehingga dengan diketahuinya data ini kita bisa
menghindari terjadinya pencemaran lingkungan akibat air lindi atau air yang dikeluarkan oleh sampah. Syarat yang ketujuh yaitu hidrologi. Data ini untuk memperhitungkan sistem drainase, karakteristik runoff, dan kemampuan terjadinya banjir. Selain itu, dapat diketahui kedalaman air tanah, kualitas air tanah, arah pergerakan, dan kondisi air tanah sekitar TPA. Dan besarnya intensitas hujan juga akan mempengaruhi debit lindi. Sehingga data ini sangat penting ketika akan membangun sanitary landfill agar dapat memaksimalkan manfaat dari sanitary landfill itu sendiri. Nah, syarat yang ke-8 yaitu rencana penggunaan akhir. Rencana akhir ini harus diperhitungkan sebelum layout dan desain sanitary landfill dimulai, karena mempengaruhi desain dan rencana operasional selanjutnya. Selanjutnya, kita harus mengetahui persyaratan apa aja yang harus dipenuhi oleh lokasi pembuangan akhir sampah. Syarat-syaratnya yaitu koefisien permeabilitas tanah harus kurang dari 10⁻⁶ cm per detik. Muka air tanah harus lebih dari 3 meter. Sumber air minum di hilir lebih dari 100 meter. Jarak dari lapangan terbang lebih dari 3.000 meter. Kemudian, curah hujan rendah. Arah angin tidak menuju ke permukiman. Jika curah hujan tinggi, maka akan menyebabkan pencemaran air lindi. Dan jika arah angin menuju ke permukiman, maka akan menyebabkan bau menyengat di sekitar permukiman sehingga akan mengganggu warga. Syarat selanjutnya yaitu topografi kurang dari 20%, lokasi tidak terletak di kawasan lindung. Sehingga jika terletak di kawasan lindung, maka akan merusak kawasan itu sendiri dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Kemudian, tidak terletak di kawasan banjir dengan periode ulang 25 tahun. Syarat-syarat ini sudah diatur oleh pemerintah dalam SNI nomor 03-3241 tahun 1994. Nah, ini merupakan contoh desain dari sanitary landfill sendiri. Sanitary landfill ini tidak akan mempengaruhi unsur-unsur dari tanah sehingga aman dan sangat baik untuk digunakan. Di sini dapat kita lihat yaitu terdapat gas monitoring probe di sini untuk memantau gas, dan terdapat groundwater monitoring probe yaitu untuk memantau air tanah. Kemudian dapat kita lihat di sini terdapat perforated leachate collection pipe yaitu pipa untuk menampung air lindi, sehingga dengan pipa ini air lindi tidak akan merembes ke tempat-tempat lain. Jika air lindi merembes ke tempat-tempat lain, maka lama-kelamaan akan menuju air sungai, dan air sungai itu akan tercemar. Dan pencemaran lingkungan akibat air lindi ini sangat berbahaya karena COD-nya mencapai puluhan ribu. Kemudian di sini juga ada leachate collection with reserve adalah bak penampung air lindi. Di sini juga terdapat gas collection well, yaitu pengumpul gas. Maksudnya yaitu di sini gas dapat keluar masuk melalui pipa agar tidak menyebabkan bau. Dan di sini terdapat landfill gas to green energy production. Nah, gas di sini itu menjadi produksi energi dari lingkungan hijau. Kemudian di sini terdapat garis-garis putus atau moisture barrier layer. Ini merupakan lapisan penghalang kelembapan, jadi membatasi antara landfill yang ada di dalam yang berisi sampah dengan permukaan yang bebas dari sampah atau yang kering, karena kan yang di dalam landfill pasti lembab. Kemudian
Di dalam sini juga terdapat working area. Working area ini itu menjadi tempat kerja seperti truk-truk yang mengangkut sampah dan menurunkannya di sini. Dan biasanya untuk mobil untuk yang memadatkan sampah. Nah, ini adalah in place refuse, yaitu tempat sampah dipadatkan. Nah, biasanya sanitary landfill ini itu memiliki beberapa lapisan. Jadi sampah tidak langsung dimasukkan ke dalam sanitary landfill ini, melainkan memiliki lapisan membran, lapisan kerikil dan pasir, lapisan tanah uruk, dan lapisan biotekstil. Dengan lapisan-lapisan itu, maka sanitary landfill ini sangat aman bagi lingkungan. Setelah lapisan-lapisan itu, barulah sampah dimasukkan. Seperti itu. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.